Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ashabi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia yang terbaik yang ada di muka bumi, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Semoga kita semua yang ada di majlis ilmu ini termasuk di antara umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tema kajian yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, cabang iman yang ke-30, yaitu tarkul ghil wal hasad, meninggalkan sifat dengki dan sifat dendam. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah membahas tentang penyakit hati yang pertama, yaitu penyakit iri atau dengki. Insyaallah kali ini, di pertemuan ini kita akan membahas penyakit hati yang berikutnya, yaitu penyakit dendam. Sebelum kita memasuki pembahasan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan kepada teman-teman saudara yang hari ini sudah merayakan Hari Raya Idul Adha. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dan bagi kita yang saat ini sedang berpuasa di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah sunnah, yaitu puasa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan hari Arafah, banyak sekali amal soleh, banyak sekali sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kita melaksanakannya.
Yang pertama, dianjurkan bagi kita yang tidak sedang beribadah haji, yang tidak sedang berwukuf di Arafah untuk melaksanakan ibadah puasa yang kita kenal dengan puasa Arafah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu ilallahi ayyukaffira sanah allati qablaha wallati ba'daha." Puasa di hari Arafah dengan ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, dianjurkan bagi kita untuk banyak berdoa. Karena hari Arafah adalah hari di mana doa-doa kita mustajabah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di hari ini atau di tanggal 9 Dzulhijjah adalah termasuk hari di mana doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan ini untuk banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dianjurkan bagi kita untuk banyak mengucapkan satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, perbanyaklah kalian zikir membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah mengucapkan kalimat ini atau zikir ini di hari Arafah. Karena ini termasuk kalimat dan zikir yang sangat disukai oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, termasuk amalan yang dianjurkan bagi kita juga untuk memperbanyak di hari ini atau di tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah mengucapkan kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Yaitu mengucapkan kalimat yang biasa kita baca ketika sudah memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, dan sebagainya. Ya, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan kalimat takbir ini. Kemudian para ulama mengatakan takbir ketika sudah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang dinamakan takbir mutlak, ada yang dinamakan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir di mana kita boleh membacanya dimanapun kita berada, asal jangan di kamar mandi atau di WC. Di saat apapun kita sedang melakukan pekerjaan kita, dianjurkan untuk membaca kalimat takbir ini. Ya, lagi makan, lagi apapun silakan. Ya, lagi mengerjakan tugas, ya lagi sapu halaman di rumah atau lagi bersih-bersih, ya. Silakan membaca kalimat takbir ini, tahlil dan tahmid. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan muqayyad. Apa itu muqayyad? Yaitu takbir, tahmid, dan tahlil yang kita baca setiap kali kita habis melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Ya, jadi sehabis sholat 5 waktu, dimulai masuknya tanggal 9 Dzulhijjah ini, dianjurkan bagi kita untuk membaca kalimat takbir dan tahmid serta tahlil. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksaannya, yaitu siksaan api neraka, kecuali di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari itu, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah puasa, agar kelak di yaumil kiamah kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit pengingat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian agar tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak sia-sia begitu saja, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan memasuki pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu meninggalkan sifat ataupun perbuatan ghil. Al-ghil bimakna dendam, yaitu meninggalkan perbuatan dendam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, iblis laknatullah ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari langit, kemudian diturunkan oleh Allah ke atas bumi, ke muka bumi, karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian apa yang diucapkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan penuh dendam, dia mengucapkan di hadapan Allah, bahkan dia bersumpah dengan nama Allah, kalau dia akan menyesatkan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa iblis ingin menyesatkan kita? Kenapa iblis, ya, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin menyesatkan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam? Karena di dalam dirinya terdapat sifat dendam. Dendam terhadap siapa? Terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Dia tidak terima dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan kita sebagai keturunannya. Maka kemudian muncullah sifat iri dan dengki. Dari sifat iri dan dengki ini kemudian muncullah sifat berikutnya, yaitu sifat dendam. Sehingga dia mengatakan di hadapan Allah kalau dia akan menyesatkan kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Waliyadzubillah. Berarti jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sifat dendam ini pertama kali muncul di dalam diri iblis laknatullah. Dan sifat inilah yang kemudian ditransfer oleh iblis kepada kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kita juga lihat apa yang menyebabkan Qabil tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Padahal mereka adalah dua bersaudara. Mereka sama-sama anak dari Nabiullah Adam alaihissalam. Di samping adanya sifat iri dan dengki di dalam diri Qabil yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Habil dengan cara menerima ibadah korbannya, sedangkan Qabil korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian muncullah sifat dendam di dalam diri Qabil terhadap Habil. Maka kemudian setelah muncul sifat dendam di dalam dirinya, dia memusuhi adiknya sendiri yaitu Habil, dan waliyadzubillah dia punya rencana jahat untuk menghabisi Habil adiknya sendiri. Semua itu bermula dari adanya sifat iri dan dengki di dalam dirinya Qabil, kemudian dilanjutkan dengan sifat dendam. Ya. Jadi kenapa pembahasan iri, dengki dan dendam ini disatukan oleh muallif rahimahullah taala Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman? Karena dua sifat ini tidak terlepas antara satu sama lain, saling terikat. Orang kalau sudah punya sifat iri dan dengki pasti akan muncul sifat dendam. Dan sifat dendam itu muncul di dalam diri seseorang ketika dimulai dari adanya sifat iri dan dengki. Ketika dia iri dengki melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian dia nggak terima, timbullah sifat iri dengki di dalam dirinya. Kemudian akhirnya lama-lama dibisiki oleh setan, muncullah sifat dendam. Ketika sifat dendam itu sudah muncul, maka muncullah penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya, benci, kemudian dia bermusuhan dan sebagainya. Waliyadubillahnya, puncaknya adalah ketika dia ingin menghabisi orang yang dia dendam, orang yang dia iri. Inilah kemudian
muallif rahimahullah menggabungkan dua sifat ini karena ini saling keterkaitan antara satu sama lain. Walaupun tidak semua orang yang punya sifat iri dan dengki itu kemudian akhirnya beralih ke sifat dendam, tidak. Tapi sifat iri dan dengki kalau kita pelihara terus di dalam diri kita, waliyadzubillah, lama-lama akan menjadi sifat dan dendam di dalam diri kita. Ya. Makanya kemudian di dalam beberapa kisah ya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk menghilangkan sifat dendam di dalam diri kita dan dianjurkan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di majelis ilmu bersama para sahabatnya di masjid beliau. Duduk seperti ini, ngobrol dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya sebentar lagi ya akan masuk calon penghuni surga dari pintu itu. Rasulullah menunjukkan dari pintu itu. Para sahabat bertanya-tanya, siapa kira-kira? Apakah sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar atau sahabat Utsman? Kalau seandainya sahabat-sahabat tadi yang kita sebutkan, wajar. Karena mereka adalah sahabat yang terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Setelah ditunggu-tunggu ya 1 menit, 2 menit, 3 menit, beberapa lama kemudian muncullah seseorang, satu sosok laki-laki yang masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, dan ternyata sosok ini bukan sahabat-sahabat yang terkenal, bukan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW seperti sahabat Abu Bakar dan sebagainya, bukan. Ternyata yang muncul ini adalah sosok sahabat yang tidak terlalu terkenal. Bahkan beliau tinggalnya jauh di pinggiran kota Madinah. Ya, jadi jarang bergaul dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kemudian para sahabat yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi penasaran. Ada apa dengan orang ini? Kenapa sampai Rasulullah SAW mengatakan dia sebagai calon penghuni surga? Padahal selama ini yang kita ketahui orang ini amalannya biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Ya, dalam tanda kutip ya standar sajalah. Nggak ada yang istimewa dibandingkan kita. Maka kemudian ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Penasaran dengan sahabat ini. Setelah selesai sholat, ternyata diikutin sampai rumahnya. Ya, diikutin sampai rumahnya. Sampai di rumahnya dia minta izin mau bertamu. Boleh nggak saya bertamu di rumah kamu? Nggak lama kok, cuma 3 hari 3 malam. Ya udah silakan. Ya, tapi bukan semata-mata ingin cari makan gratis ya, bukan. Ingin bertamu, penasaran dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat ini. Setelah dia bertamu selama 3 hari 3 malam, apa yang dia lakukan dia perhatikan. Terutama di malam hari. Jangan-jangan sahabat ini selama sepanjang malam dia beribadah terus kepada Allah. Ternyata tidak. Ya malamnya seperti kita tidur, biasa tidur. Bangun kalau ingin buang air terus tidur lagi. Seperti kita. Sampai 3 malam dia pikir kok ada satupun amalan yang istimewa ya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga? Nggak mungkin Rasulullah mengatakan hal itu kalau tidak ada yang istimewa. Ya, setelah selesai 3 hari 3 malam nggak lebih. Ya, bertamu tuh jangan lama-lama ya, maksimal 3 hari 3 malam. Kalau lama-lama kasihan tuan rumahnya bingung mau suguhin makanan apa lagi ya kan. Semua makanan udah disuguhin ya kan, tamunya kagak pulang-pulang ya. Ya, gorengan. Kemudian setelah itu apa? Pamit izin. Tapi sebelum dia pamit pulang, dia akhirnya mengungkapkan apa tujuan dia bertamu ke rumah sahabat ini. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, mohon maaf, saya jujur saja terus terang, tujuan saya bertamu ke rumah kamu karena saya penasaran. Kemarin ketika sebelum kamu masuk ke masjid, Rasulullah mengatakan akan ada calon penghuni surga yang memasuki masjid ini lewat pintu ini, dan ternyata yang masuk adalah kamu. Makanya saya penasaran, apa amalan yang kamu lakukan sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah kamu adalah calon penghuni surga.
Dan setelah 3 hari 3 malam saya perhatikan kamu gak ada yang istimewa. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan seperti ini? Kemudian barulah sahabat ini berkata jujur, maaf sebenarnya saya selama ini merahasiakan. Ya memang amalan itu kalau bisa dirahasiakan, dirahasiakan. Kalau bisa. Ya tapi kalau memang gak bisa dirahasiakan, ya jangan dirahasiakan. Kayak sholat berjamaah kan gak mungkin kita rahasiakan. Pak Joko nggak mungkin masuk ke sholat berjamaah ditutup semua tubuhnya kan. Orang penasaran ini siapa ini, nggak mungkin. Ya kan. Ya. Tapi kalau masih bisa dirahasiakan, dirahasiakan. Kenapa? Karena untuk menjaga hati biar lebih ikhlas. Maka kemudian akhirnya sahabat ini mengatakan, jujur sebenarnya saya merahasiakan ini, tapi karena kamu penasaran ya bagi-bagi sedikit ilmu lah. Namanya orang bertanya, orang penasaran, biar dapat sama-sama pahala, akhirnya dia berbagi ilmu. Apa ilmu yang dia miliki? Dia mengatakan, sebelum saya tidur, setiap kali saya mau tidur, sebelum tidur, apa yang saya lakukan? Saya hilangkan di dalam hati saya perasaan iri, dengki, dan dendam terhadap siapapun, tidak terkecuali. Saya hilangkan. Jadi saya tidur dalam keadaan tenang. Gak mikirin lagi iri dengan si ini, dendam dengan orang ini, tidak. Dan itu saya lakukan setiap kali saya ingin tidur. Dan ini memang suatu amalan yang berat. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, sahabat Abdullah mengatakan, iya benar. Kami, para sahabat Rasulullah yang lainnya, belum tentu bisa melakukan amalan ini seperti mana yang kamu lakukan. Pantas Rasulullah mengatakan kamu calon penghuni surga. Masya Allah. Berat tak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Berat. Menghilangkan sifat dendam, iri, dengki di dalam diri kita ini sesuatu yang berat. Apalagi kalau ada orang yang selama ini kita berbuat baik kepadanya, bahkan ketika dia membutuhkan pertolongan kita tolong, kita bantu, tiba-tiba suatu saat waliyadzubillah dia berbuat kejahatan kepada kita. Apa yang terjadi? Dendam. Nggak saya maafin. Biar kapok kamu. Sampai kapanpun. Karena memang berat. Menghilangkan sifat dendam itu berat. Tapi kata Rasulullah jaminannya surga. Sesuatu yang berat untuk kita tinggalkan itu jaminannya surga. Kalau yang ringan-ringan itu hadiahnya sepeda. Tapi kalau yang berat itu hadiahnya surga. Yang berat jamaah sekalian, belum tentu semua orang bisa menghilangkan penyakit dendam di dalam diri. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW bagaimana di dalam diri beliau tidak punya sifat dendam kepada siapapun. Contohnya apa? Ketika beliau berdakwah ke Taif dengan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu an, kemudian dilempari dengan batu, dihina. Yang ngelemparin batu tuh jamaah sekalian anak-anak kecil. Bayangkan dihina sedemikian rupa oleh penduduk Taif. Sampai berdarah sekujur tubuh Rasulullah SAW. Dilempari batu, dibilang gila, penyair dan sebagainya. Rasulullah lari keluar dari negeri Taif. Akhirnya beliau mampir di sebuah tempat, di sebuah kebun, istirahat di situ di luar negeri Taif. Datang malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, mau enggak kamu aku lemparkan 2 gunung ke penduduk Taif? Wah, kalau kita yang dikasih pilihan seperti itu, ya malaikat langsung aja nggak pakai lama. Wah, udah kesel saya. Masa saya datang baik-baik ke mereka dilempari batu? Kalau kita seperti itu. Tapi kalau Rasulullah tidak, beliau mengatakan jangan wahai malaikat, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Dan saya berharap suatu saat nanti ada dari keturunan mereka orang-orang yang beriman. Dan sampai saat ini alhamdulillah negeri Taif termasuk negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Rasulullah, berkat beliau nggak ada perasaan dendam dengan penduduk Taif, padahal saat itu beliau sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh mereka. Termasuk ketika perang Uhud, ada satu wanita yang sangat benci dengan Rasulullah pada saat itu. Siapa namanya? Istrinya Abu Sufyan radhiyallahu an sebelum masuk Islam, yaitu Hindun. Saking bencinya dia dengan Rasulullah SAW dan juga keluarga Rasulullah, apa yang dia lakukan?
dia sewa orang yang bernama Wahsy, ya, budaknya, untuk khusus diturunkan di perang Uhud untuk membunuh pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Setelah Hamzah dibunuh oleh Wahsy, apa yang diminta oleh Hindun? Suruh belah dadanya Hamzah dan dimakan, diambil hatinya kemudian dimakan oleh Hindun. Walaupun nggak bisa makan akhirnya dibuang. Rasulullah ketika melihat kejadian itu beliau sangat sedih dan marah. Ya, begitu kejamnya mereka. Ya, kalau sudah dibunuh sudah selesai, nggak perlu dibelah lagi, diambil hatinya dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak ada dendam terhadap Hindun ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan, suaminya Hindun, datang menghadap kepada Rasulullah dan meminta jaminan keamanan. Ya Rasulullah, berikanlah kami jaminan keamanan ya Muhammad. Kamu dan istrimu, iya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Baik, silakan kalian masuk ke dalam rumah kalian. Aku akan jamin keamanan untuk kalian. Masya Allah. Nggak ada perasaan dendam di dalam diri Rasulullah kepada Hindun. Kalau seandainya ada perasaan dendam di dalam diri Rasulullah kepada Hindun, saat itu yang pertama kali dicari oleh Rasulullah siapa? Hindun pastinya. Mana Hindun? Dulu ketika perang Uhud dia telah memakan hati pamanku. Tapi Rasulullah tidak melakukan seperti itu jamaah sekalian. Beliau justru memberikan jaminan keamanan kepada keluarga Abu Sufyan, termasuk istrinya yaitu yang bernama Hindun. Dan akhirnya dengan sifat inilah yang kemudian menyebabkan Abu Sufyan dan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ya, mereka tertegun dengan sifat Rasulullah, Masya Allah. Ini benar-benar orang yang sangat mulia, sosok yang sangat istimewa, bahkan gak punya sifat dendam sama sekali kepada kami. Padahal dulu ketika zaman zaman-zaman di awal dakwah, kami termasuk orang yang paling getol di dalam memusuhinya, di dalam menyakitinya. Tapi saat ini ketika dia berada di atas, justru dia memberikan rasa maaf kepada kami. Masya Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh kepada kita, seperti inilah sudah seharusnya kita sebagai orang mukmin. Tidak memiliki sama sekali rasa dendam kepada siapapun. Hatta kepada orang yang sudah zalim kepada kita, orang yang sudah menyakiti kita sekalipun. Karena beginilah Islam mengajarkan kepada kita. Bahkan nanti di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala ketika menghisap orang yang zalim dengan orang yang dizalimi, kedua-duanya dibawa di hadapan Allah. Kemudian Allah pun mengatakan kepada orang yang dizalimi, apakah kamu sudah memberikan maaf kepada orang itu? Belum ya Allah. Saya enggak akan memberikan maaf kepadanya. Saya dendam sama dia ya Allah. Karena kesalahan yang dia lakukan kepadaku sangat berat ya Allah. Ya sudah, kata Allah, kalau begitu pahala yang dilakukan oleh orang yang zalim ini kemudian ditransfer kepada orang yang dizalimi. Dipindahkan. Habis ibadah sholatnya, ibadah puasanya, pahala ibadah zakatnya, pahala kurbannya, habis. Kemudian Allah bertanya lagi kepada orang yang dizalimi, kamu sudah mau memberikan maaf? Tidak ya Allah. Saya masih dendam sama dia ya Allah. Kalau begitu, dosa-dosa kamu ditransfer kepada dia. Ya, dosa orang yang dizalimi ditransfer kepada orang yang zalim. Udah pahala orang yang zalim habis, malah ditransfer dosa. Baik, kan? Kalau ditransfer uang, mah alhamdulillah ya Pak ya. Ditransfer dosa, bayangkan. Setelah ditransfer dosa, Allah tanya lagi, kamu masih belum mau maafkan? Belum ya Allah. Berat mau memaafkan. Ya, saya benar-benar kesel sama orang itu. Saya udah berbuat baik sama dia, dia malah zalim sama saya Allah. Kemudian Allah mengatakan, coba lihat di atas kamu apa. Dilihat, di atasnya ternyata ada satu istana yang sangat megah.
Kemudian dia tanya, ya Allah untuk siapa istiadah ini? Untuk kamu kalau kamu memberikan maaf kepada saudaramu yang telah zalim kepada kamu. Kalau begitu ya Allah, saya maafkan dia. Orang yang tidak memiliki sifat dendam, yang senantiasa memberikan maaf kepada saudaranya, walaupun saudaranya tadi sudah zalim kepadanya, sudah menyakitinya, sudah berbuat jelek dan jahat kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya istana yang sangat megah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah, mari hilangkan sifat dan dendam. Karena sifat dendam itu sangat berbahaya. Apa bentuk bahaya sifat dendam? Yang pertama, sifat dendam adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Abghadur rajul ilallahi aladdul khisam." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang memiliki sifat iri, dengki, dan dendam. Dendam sama orang. Ya, dikit-dikit dendam sama orang. Sulit untuk memberikan rasa maafnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, sifat dendam juga bisa memutus tali silaturahmi. Ya, sifat dendam bisa memutus tali silaturahmi. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dan termasuk penyebab putusnya tali silaturahmi adalah ketika kita memiliki sifat dendam di dalam diri kita. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah, ini termasuk di antara bahayanya sifat dendam. Kemudian yang ketiga, sifat dendam itu juga dimulai dengan adanya sifat iri dan dengki. Jadi orang kalau sudah punya sifat dendam, pasti dia punya sifat iri dan dengki. Ini bahayanya. Ya. Kalau sudah punya sifat dendam, pasti akan muncul juga sifat iri dan dengki. Dia kalau udah dendam seorang, pasti dia nggak senang melihat orang itu bahagia. Dan sifat iri dan dengki yang kemarin sudah kita bahas sangat berbahaya. Di antara bahayanya dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Hati-hati kalian, jauhilah perbuatan iri dan dengki, karena perbuatan iri dan dengki itu bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, seperti mana api bisa menghabiskan kayu bakar. Habis kebaikannya jamaah sekalian. Ibadah sholatnya pahalanya habis. Bacaan Al-Qurannya pahalanya habis. Kurbannya pahalanya habis. Sodakohnya pahalanya habis. Habis semuanya. Nanti kelak di yaumil kiamah ketika dihisab oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, dia bingung, ya Allah, mana amalan ibadah yang aku lakukan dulu di dunia? Mana ibadah sholatku, ibadah puasaku, zakatku, kurbanku, sodakohku, bacaan Al-Quranku, mana ya Allah? Padahal dulu di dunia aku melakukan hal itu, tapi kok gak ada di catatan ini ya Allah? Allah akan mengatakan habis semua ibadahmu. Karena dulu di dunia kamu memiliki sifat iri, dengki, dan juga sifat dendam. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah, inilah bahayanya sifat dendam. Kemudian jamaah sekalian rahmatullahi Allah, bagaimana caranya agar kita jauh dari sifat dendam? Yang pertama, ingatlah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Termasuk kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, itu bagian dari takdir Allah yang terjadi. Dan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita dituntut untuk memiliki sifat apa? Sabar. Kemudian sifat pemaaf dan sebagainya.
Kalau tidak ada satupun orang yang menyakiti kita, yang mendolimi kita misalnya, nggak ada yang namanya sifat sabar. Nggak ada yang namanya sifat pemaaf di dalam diri kita. Gimana kita mau memberikan rasa maaf ke orang yang menyakiti kita? Maka ini hikmahnya. Dengan adanya orang yang menyakiti kita itu supaya derajat kita semakin tinggi. Pernah suatu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, dia dizolimi oleh orang, oleh tetangganya. Ya. Jadi rumahnya itu kan bersebelahan. Mohon maaf, ya air dari tempat buang airnya itu ngalir netes ke dalam rumahnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian tetangganya ini sukanya apa? Menggibahin, menjelekkan Imam Hasan Al-Basri. Ya, setiap hari dia suka jelekin, ya kan. Kemudian dia dia sengaja, bukan nggak sengaja, ya air dari tempat ya pembuangannya tadi, ya pembuangan kamar mandinya tadi sengaja dibiarkan menetes di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Kita kalau saat itu ada tetangga yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Pak Adi, apa yang dilakukan Pak Adi? Wah, langsung lapor RT. Pak RT, saya nggak terima nih tetangga saya gini, ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, dia minta istrinya untuk memasak makanan-makanan yang istimewa, yang enak. Setelah masak, dia bawa makanan ini ke rumah tetangganya. Dia kasihkan. Kaget tetangganya. Ngapain kamu kasih saya makanan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu, karena dengan apa yang kamu lakukan, insya Allah Allah akan memberikan saya pahala. Dengan apa? Dengan kesabarannya, dengan memberikan rasa maaf. Digibahin, dialirkan ditetesin air bekas kamar mandi dan sebagainya. Itu akan mendapatkan pahala. Sebagai bentuk terima kasih, dia berikan makanan yang istimewa kepada tetangganya tadi. Coba besok kalau Pak Budi ada tetangga seperti itu, kasih makanan ya Pak Budi ya. Mas Eko ya, dikasih makanan. Tapi insya Allah Mas Eko nggak mungkin seperti itu ya Mas Eko. Ya. Kalau ada teman yang jahil, tetangga yang jahil, ya saudara ada yang jahil kepada kita, jangan dibalas. Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 34 apa? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah segala kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, kadang saya prihatin, dulu saya pernah ngajar di sebuah sekolah di SD. Itu ketika ada anak murid berantem, ya kemudian dibalas, ketika ada teman yang jahil dia balas. Saya tanya, "Kenapa kamu balas?" Karena di rumah orang tua saya mengajarin seperti itu. Kalau ada teman yang mukul, ya balas lagi pukul katanya. Jangan takut. Saya bilang enggak juga seperti itu, Dek. Kalau ada teman yang mukul ya sabar, laporin ke guru, jangan dibalas. Tapi orang tua saya ngajarin seperti itu, Pak. Biar saya dikatakan pemberani, biar saya dikatakan tidak pengecut. Kadang kita orang tua kan seperti itu. Mohon maaf ya ketika ngajarin anaknya. Besok kalau ada temanmu yang mukul, pukul lagi aja ya. Gak usah takut, balas aja. Padahal Allah katakan dalam surat tadi apa? Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada teman yang mukul, diajarin besok bawain makanan, kasih teman yang mukul itu. Bingung nanti teman yang mukul, kok saya dikasih makanan, kan kemarin saya mukulin kamu. Ya, itu harusnya. Ya, balaslah dengan yang lebih baik. Kenapa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah. Karena dengan kita membalas perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang kepada kita dengan hal yang baik, yang dulunya saling bermusuhan, saling benci dan sebagainya, kemudian berubah menjadi waliyun hamim, menjadi bestie, teman dekat, soulmate. Ya. Yakin, pasti akan menjadi teman dekat nanti yang dulunya saling benci, saling bermusuhan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, gak akan selesai. Sampai kapanpun gak akan selesai terus. Bahkan 7 turunan pun akan seperti itu.
maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Karena insya Allah ka'annahu waliyun hamim. Dulunya bermusuhan akan menjadi teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi semua itu ada hikmahnya. Ketika ada orang yang berbuat jahat dengan kita pun insya Allah ada hikmahnya, melatih kesabaran, ya, melatih diri kita untuk punya sifat maaf. Kemudian juga bisa mentransfer atau mendapatkan pahala tanpa kita melakukan suatu amalan, ada pahala yang kita dapatkan. Ya, dari dengan sabarnya kita, ya, tidak membalas kejahatan orang. Kemudian yang kedua, agar tidak dendam, ingat kita juga punya dosa, punya kesalahan. Bisa jadi perbuatan itu terjadi kepada kita karena mungkin kita pernah melakukan perbuatan dosa atau pernah juga mendolimi orang lain. Ya, bisa jadi seperti itu. Dulu mungkin ya kita dah lupa kita pernah berlaku zalim sama orang dan kita belum meminta maaf. Maka bisa jadi akhirnya kita juga kena, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ini mengingat. Karena manusia itu kalau gak ada teguran gak akan pernah ingat. Ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, ingat bahwasanya kita ini manusia juga belum sempurna. Masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Maka ketika ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, ya sudah, maafkan. Oh, mungkin sama, saya juga pernah seperti itu mungkin. Ya, saya juga pernah zalim dengan orang lain mungkin. Saya juga pernah berbuat jahat dengan orang lain mungkin. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Ya sudah, maafinlah, nggak apa-apa, maklumi saja. Kemudian yang ketiga, ingat bahwasanya dengan kita dizalimi, disakiti orang dan sebagainya, akan ada pahala besar bagi yang memaafkan. Ya, kalau kita memaafkan, kita sabar, Allah akan menyiapkan untuk kita pahala yang besar. Ya, Allah akan menyiapkan untuk kita pahala yang besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Ya, justru beliau mengucapkan terima kasih karena secara tidak langsung orang itu menjadi wasilah atau penyebab beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian rahmatullahi Allah, ingat ada yang namanya sifat sabar. Ya, disitulah kemudian kita dilatih kesabaran kita. Sampai kapan? Nggak ada batasnya. Namanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar terus saja. Ya, lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW ketika ada orang yang zalim kepada beliau. Ya, berangkat ke masjid dilempari kotoran. Bayangkan. Setiap hari dilempari kotoran ke Rasulullah ketika berada di kota Makkah, dilempari kotoran. Suatu hari ketika Rasulullah berangkat ke masjid, nggak ada orang ini lagi yang lempari kotoran. Rasulullah penasaran, kemana orang ini? Biasanya setiap hari kalau saya ke masjid pasti akan ya dilempari oleh kotoran sama orang ini. Tapi ternyata hari ini nggak ada. Penasaran, Rasulullah tanya. Ternyata orangnya sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Didatangi, dijenguk, diberikan ya makanan atau sebagainya. Kemudian didoakan semoga sembuh. Orang ini terenyuh. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Wah, kalau kita dalam posisi seperti itu, wah kapok sakit kan lagian, biarin aja dah. Biar kapok dia sakit dan orang saya datang ke masjid baik-baik kok dilempari kotoran dan sebagainya. Kalau kita, tapi kalau Rasul tidak, mohon maaf, didatangi, dijenguk. Bisa enggak kita seperti itu? Bisa ya Mas Sulis ya, insya Allah? Bisa insya Allah. Kalau ada yang menyakiti kemudian sakit, datangi, jenguk, ya kan? Dikasih hadiah, ya, dikasih makanan yang enak, dibeliin buah-buahan, ya kan? Kalau perlu ditransfer, ya kan? Berapa rekeningmu Pak? Saya transfer, ya kan? Berat sih, berat memang. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sesuatu yang biasa. Ada yang berbuat baik kemudian kita balas dengan kebaikan itu sesuatu yang biasa, bukan spesial itu. Justru sesuatu yang istimewa, yang spesial itu adalah ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan.
Memang jarang orang yang seperti ini, tapi inilah yang sangat istimewa sampai tadi Rasulullah mengatakan jaminannya surga. Masya Allah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya tips bagaimana supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari memiliki sifat dendam. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita, membersihkan diri kita ya dari sifat iri dengki, ya dari sifat dendam, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa memberikan rasa maafnya kepada orang lain. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang kita, apapun kesalahannya, maka berikanlah maaf kita. Walaupun orang itu tidak meminta maaf sekalipun. Ya, nggak perlu gengsi untuk memberikan maaf. Wah, saya nggak mau maafin, biar dia maaf dulu, minta maaf dulu lah. Pokoknya kalau dia nggak minta maaf, saya nggak mau maafin. Jangan. Ya, hilangkan sifat gengsi seperti itu, hilangkan sifat ego seperti itu. Maafin saja siapapun. Ya, dulu ya mohon maaf saya cerita terakhir, ada seorang ya syekh punya seorang budak. Ya, budaknya ini sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan syekh ini sangat marah sekali. Ya, sangat marah. Kemudian ketika syekhnya marah, ya kan, apa yang dilakukan oleh budak ini? Beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alladzina, ya dalam surat Ali Imran ayat berapa saya lupa. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah beliau dibacakan oleh budak ini, wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan rasa amarahnya. Kemudian saya ini langsung mengatakan, ya kalau begitu kamu saya maafin. Ya, saya nggak marah lagi kok, katanya. Sama budaknya dilanjutin lagi, wal afina anin nas, dan ciri yang kedua adalah orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Bukan hanya tidak marah saja, tapi juga memaafkan. Iya, kamu sudah saya maafin. Kemudian dia sebutkan lagi yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau begitu kamu saya merdekakan. Nah, puas kan? Ya puas, alhamdulillah. Jadi diingatkan, ya syekh ini langsung diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan rasa maaf, jangan pernah punya dendam kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya agar bisa menghilangkan sifat iri dan dengki di dalam diri kita serta sifat dan dendam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita akhiri dan kita tutup majelis taklim kita, kalau ada yang ditanyakan silakan.